Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pelaupi Pasir Regar, NIM 23401052. Nama saya Siti Wardani Harahap, NIM 2340100051. Kami dari Prodi Perbankan Syariah. Mahasiswi UIN Syahada Padang Sidimpuan. Di sini kami akan menjelaskan pendanaan langsung, pendanaan perjanjian, dan anjak piutang. Selamat menonton guys. Pendanaan langsung adalah metode pembiayaan di mana modal diperoleh langsung dari investor atau pihak yang memiliki dana tanpa melalui perantara keuangan seperti bank. Untuk pendanaan ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang membutuhkan modal tambahan untuk ekspansi atau pengembangan produk. Pendanaan langsung berbeda dengan pendanaan tidak langsung yang biasanya melibatkan lembaga keuangan sebagai perantara. Dalam pendanaan langsung, perusahaan berhubungan langsung dengan investor sehingga memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan dana dan persyaratan investasi. Jenis-jenis pendanaan langsung. 1. Pendanaan spontan. Pendanaan yang dapat menyesuaikan diri secara spontan pada perubahan yang terjadi di perusahaan. Contohnya, utang pajak pendanaan spontan atau spontaneous financing adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan atau misal dilihat dari penjualan perusahaan, atau merupakan jenis pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan dua sumber pembiayaan yang meliputi hutang dagang atau account payable dan kewajiban yang masih harus dibayar atau accruals hutang akibat jasa yang diterima yang pembayarannya belum dilakukan. 2. Pendanaan tidak spontan. Pendanaan yang tidak berpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Contohnya, leasing, kredit tanpa agunan atau KTA, dan pinjaman dari kredit. Pendanaan tidak spontan adalah pendanaan yang tidak berubah secara otomatis mengikuti perubahan aktivitas perusahaan. Pendanaan ini mengikuti kegiatan perusahaan dan memerlukan perjanjian formal untuk memperolehnya. Pendanaan tidak spontan berbeda dengan pendanaan spontan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di perusahaan. 2. Pendanaan melalui perjanjian. Pendanaan melalui perjanjian adalah bentuk pembiayaan di mana dua pihak atau lebih sepakat mengenai ketentuan dan syarat tertentu dalam sebuah perjanjian hukum. Perjanjian ini mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam proses pendanaan. Pendanaan ini bisa berbentuk pinjaman modal, investasi ekuitas, atau kerjasama bisnis, di mana semua aspek harus dituangkan dalam kontrak yang mengikat secara hukum. Jenis-jenis pendanaan melalui perjanjian. 1. Perjanjian pinjaman atau loan agreement. 2. Perjanjian investasi atau investment agreement. 3. Perjanjian joint venture atau kerjasama modal. 4. Perjanjian kontrak bisnis. 5. Perjanjian crowdfunding. Keuntungan dan kekurangan pendanaan melalui perjanjian. 1. Keuntungan pendanaan melalui perjanjian. A. Jelas dan mengikat secara hukum. B. Fleksibel. Dan C. Menjaga hubungan bisnis. 2. Kekurangan pendanaan melalui perjanjian. A. Proses pembuatan yang rumit. B. Biaya hukum. C. Resiko penyelesaian sengketa. Materi selanjutnya yaitu anjak piutang. Anjak piutang adalah berpindahnya piutang atau perjanjian yang mendasari perpindahan tagihan sejumlah piutang kepada pihak lain. Secara konvensional, anjak piutang atau factoring didefinisikan sebagai kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya antara lain jasa pembiayaan, jasa pembukaan atau maintenance of account, jasa penagihan piutang, jasa perlindungan terhadap resiko kredit, dan untuk itu, klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa.
Secara perspektif Islam, anjak piutang merupakan suatu teknik pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan yang bersangkutan menjual atau menyerahkan hak atas piutangnya kepada perusahaan anjak piutang atau faktor. Faktor dapat berupa sebuah bank atau lembaga keuangan. Kemudian, faktor akan menyerahkan uang kepada perusahaan tersebut sebesar persentase tertentu dari jumlah nilai piutang. Jenis-jenis anjak piutang. 1. Segi pemberitahuan kepada pihak konsumer. Anjak piutang atau factoring dapat dibagi dalam bentuk A. Disclosed factoring. B. Undisclosed factoring. 2. Segi keterlibatan klien. Anjak piutang atau factoring dapat dibagi dalam bentuk A. Research factoring. B. Non-research atau without research factoring. 3. Segi jumlah hutang yang dialihkan. Anjak piutang atau factoring dapat dibedakan menjadi A. Fakultatif factoring. B. Full turnover factoring. 4. Berdasarkan wilayah, anjak piutang atau factoring dapat dibedakan menjadi A. Domestic factoring. B. International factoring. Sekian video penjelasan dari kami. Bye bye guys.